Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat dipertemukan lagi, dikumpulkan kembali melalui video ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata atas ridhonya. Baik anak-anakku kelas 6 yang sangat Patris sayangi, pada pertemuan lanjutan ini Patris akan melanjutkan materi bab 2 ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya Patris sudah menjelaskan sampai dengan pembahasan B ya, memasukkan data pada Excel. Nah, nanti akan Patris lanjutkan pada pembahasan yang C, yaitu mengenai rumus dan operasi hitung. Oleh karena itu, tolong bagi yang yang sudah memiliki buku, segera kalian buka bukunya agar nanti kalian lebih bisa menyimak lagi. Oke, silahkan diperhatikan. Bagi yang belum, silahkan disimak betul ya, sehingga nanti kalian bisa mengikuti ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Patris buka dulu presentasinya, yaitu mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Ya, menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Ya. Mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Kemudian kalian perhatikan. Ya, rumus dan operasi hitung pada Excel. Rumus disebut juga dengan formula. Ya, formula sama dengan rumus. Nah, penulisan rumus pada Excel diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Kemudian operasi hitung pada Excel itu terdiri dari ada 5 macam ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ini adalah operasi hitung yang bisa dilakukan pada Excel. Ya, jadi rumus ini adalah sama dengan formula. Kemudian operasi hitungnya ada 5 ini. Ya, itu adalah materi kita pada hari ini. Tolong diikuti ya. Berikutnya, ya. Simbol yang digunakan dalam operasi hitung pada Excel berdasarkan urutan tingkat pengerjaan ya. Jadi dalam matematika ya, itu kan ada soal, ada operasi hitung ya. Nah, itu mengerjakannya itu biasanya ada urutannya ya. Jadi urutannya apa saja, tingkatannya yang tertinggi apa, yang terendah apa gitu ya. Silahkan diikuti. Perhatikan. Baik, yang kalian perhatikan buku bisa ya, bukunya dibuka halaman 23. Ya, kita mulai. Jadi yang pertama, urutan yang tertinggi adalah yang ada di dalam tanda kurung. Ya, jadi ada di dalam tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini nanti dikerjakan lebih dulu. Ya. Seperti misalkan nanti ada contohnya ya. Jadi ada yang tanda kurungnya dulu, yaitu dulu yang dikerjakan baru dijumlahkan atau dikalikan dengan yang lain. Kemudian ya, jika tidak ada tanda kurung, ini urutan yang kedua adalah perpangkatan. Tingkatan kedua perpangkatan. Tingkatan ketiga adalah perkalian. Tingkatan keempat adalah pembagian. Tingkatan kelima adalah penjumlahan. Dan tingkatan terakhir pengurangan. Ya, jadi tolong kalian ikuti ya, biar nanti kalian bisa mengikuti. Ya, baik, kita lanjut. Perhatikan contoh pada soal berikut ini, ya.
Nah, ini contoh soalnya begini. Ya, jadi ketika di soal pada Excel ya, itu nanti penulisannya adalah bukan seperti ini ya. Ini adalah kalau kita nulis biasa, karena ini ada tanda silang. Silang ini artinya adalah apa namanya? Perkalian ya. Nah, kalau di teks ini kan huruf X ya artinya ya. Jadi bukan ini. Kalau di Excel ini bukan seperti ini penulisannya ya. Nah, ini adalah ketika ditulis bukan pada Excel, tapi seperti hitungan biasa ya. Soal matematika. Nah, ini penjelasannya adalah yang dikurung dulu, yang dijumlahkan, terus baru dikalikan yang tidak dikurung, yaitu angka 3. 3 dikali 9 sama dengan 27. Itu ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, nah ini dalam ini penulisannya seperti ini, betul ya. Jadi ketika di operasi hitung di Excel itu tanda perpangkatan adalah seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 5 ya. 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang 5 hasilnya 3 ya. Kemudian contoh ketiga, 20 dikurangi 25 dibagi 5. Jadi yang dikerjakan hanya dibagi dulu ya. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Gitu ya. Nah, penjelasannya begini. Ya, kalian perhatikan. Jadi berdasarkan soal yang pertama ini, kalau ditulis di Excel itu mengetiknya adalah kalau Patris ketik dengan cara seperti ini, artinya ini bukan kalimat matematika ya. Artinya bukan untuk mencari hasilnya. Karena apa? Di Excel ini kalau menuliskan rumus harus diawali dengan tanda sama. Di sini Patris hanya menulis soal. Nah, 3 kali 5 ditambah berapa? 4 ya, dalam kurung. Ini ketika di enter itu tidak muncul hasilnya. Nah, untuk hasilnya berada di sel lainnya ya. Berarti ini soal, berarti kalau soal kita tambahkan sama dengannya di belakang. Ini sama dengan di belakang. Tapi untuk mencari hasilnya yang menggunakan rumus sama dengannya harus di depan. Karena rumus diawali dengan tanda sama. Sama dengan 3 kali itu tandanya bintang, simbolnya ya. Kemudian dalam kurung 5 ditambah 4. Ya, kurung tutup. Ya. Terus baru seperti ini, baru tekan enter. Nah, maka muncul hasil 23. Begitu ya. Ini penulisan soalnya, ini penulisan rumusnya. Dan yang kedua, 2 pangkat ya, pangkat itu pakai tanda seperti ini. Pangkat 3 kemudian kurang 5 sama dengan, kalau di sini tidak muncul ya, karena ini soal. Nah, di sini hasilnya ingat sama dengan dulu ya. Terus 2 dipangkat 3 kurang 5. Nah, hasilnya 3 ya, sama ya. Kemudian 20 kurang 25 dibagi 5 sama dengan, nah ini kembali taruh sini, sama dengan dulu 20 kurang 25 dibagi 5 sama enter ya, hasilnya 15. Nah, inilah cara menuliskan rumus pada Excel seperti ini. Ini untuk operasi hitung matematika ya. Baik, selanjutnya nah, ini untuk operasi hitung matematika caranya seperti ini. Jadi tadi sudah pada jelaskan ya. Baik, untuk selanjutnya materi berikutnya adalah mengatur format angka, yaitu mengatur format angka. Format angka itu bagaimana? Lihat penjelasannya.
Format angka yang bisa dilakukan pada Excel adalah angka desimal, angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, persen, mata uang, tanggal, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah format angka yang bisa dilakukan pada Excel. Caranya bagaimana? Perhatikan contoh cara penulisan pada dan pengerjaannya ya, seperti ini. Baik, ini sheet 1 ya, kita ambil sheet 1, ini kita tambahkan sheet 2. Ya, kembali kosong. Kalian buka bukunya mulai halaman 25 atau 24 ya. Keterangan terima keluar. Ya. Uang dari ibu 5.000. Ini untuk mengetik tidak boleh ada titik ya. Nanti ada acara yang sedikit. Beli tahu goreng. Beli mie goreng. Teh botol. Nah, ini kalau tulisannya menjadi the, kalian betulkan ya. Teh botol, jumlah pengeluaran. Nah, ini kalian kalau menulis di Excel tidak boleh menuliskan setelah ini, kan ada nabrak ini ya, bukan berarti nulisnya di sini, tapi ini dilebarkan. Cara melebarkan doang, lihat. Nah, ini ya, ini cara menyempitkan, ini melebar. Ini sama dilebarkan. Nah, terus beli tahu goreng ini 1.000. Uang zaman dulu ya. Jadi nilainya masih sedikit. Nah, totalnya. Untuk mencari total bagaimana? Totalnya caranya adalah begini. Kalian klik ini tanda auto sum ya. Tapi caranya ini diletakkan di sini dulu. Klik di sini, tekan auto sum. Klik ya. Terus tekan enter. Ini nilainya atau hasilnya 4. Mudah ya. Jadi kalian cukup klik di sini, tekan auto sum, tekan enter. Muncullah hasilnya. Gitu ya. Nah, ini cara mencari hasil. Nah, kemudian dengan format angka kalian perhatikan. Jadi untuk format angka kita misalkan akan menambahkan pemisah ribuan. Maka kalian blok terlebih dahulu, ini di blok ya. Kemudian kalian bisa menggunakan menu ya, atau langsung menggunakan ikon ya. Kalau menggunakan pemisah ribuan, kalian tinggal menggunakan ini ya, klik di sini atau ini, bukan ini dengan ini ya, seperti ini, pakai ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ingin menambahkan rupiah, caranya kalian blok seperti ini, tekan format, kemudian ini sel ya, format sel ya. Nah, kalian pilih currency, pilih rupiah RP ini ya. Nah, kalau sudah ketemu, terus decimal place-nya tambahin 2, jadi nanti 0,00 ya. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini ya caranya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi ini untuk mengatur format angka sudah seperti caranya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tolong disimak lagi pada pertemuan video berikutnya ya. Jadi kalian siapkan materinya, bukunya diperhatikan, dan syukur-syukur kalian bisa mencoba di rumah. Ya, itu cara menambahkan rupiah sudah Pak jelaskan. Baik, sampai di sini dulu ya. Kemudian ada tugas buat kalian, kerjakan soal Cimangguan halaman 34 sampai 35 ya di kertas folio guys. Ya. Sampai di sini dulu dari Pak Des ya. Kurang lebihnya Pak Des mohon maaf. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.